Kasus COVID-19 hingga saat ini masih menjadi buah bibir masyarakat dimanapun. Tak heran dengan banyaknya pemberitaan tentang kasus COVID-19, masyarakat sulit membedakan antara berita fakta atau bohong. Karena belum lama ini pemberitaan tentang rapid test dijadikan sebagai ladang bisnis oleh sebagian oknum telah menjadi sorotan. Pasalnya, di beberapa tempat rapid test dijadikan sebagai ladang bisnis karena tidak hanya harganya yang mahal, juga dijadikan persyaratan bagi setiap orang yang akan melakukan perjalanan, termasuk promo rapid test di bandara yang katanya lebih murah. Rapid test ini menuai banyak kontra di masyarakat. Bagaimana tidak, hasil dari rapid test sudah menjadi syarat wajib bagi masyarakat yang melakukan perjalanan. Dengan adanya syarat rapid test, banyak masyarakat yang percaya bahwa penyelenggaraan rapid test ini dijadikan lahan bisnis oleh sebagian oknum. Pemberlakuan rapid test sebagai syarat perjalanan ini hanya dilakukan di Indonesia. Di luar negeri, perjalanan domestik lebih menekan penerapan protokol kesehatan seperti jaga jarak, penggunaan masker, dan pengukuran suhu tubuh dibanding dengan penyerahan surat rapid test yang juga memiliki tingkat akurasi yang rendah. Tidak hanya itu, penggunaan rapid test sebagai syarat bepergian pun dinilai kurang efektif, di mana surat rapid test ini hanya berlaku 3 hari saja, yang artinya masyarakat harus 2 kali menjalankan rapid test ketika bepergian lebih dari 3 hari. Hal ini dinilai memberatkan masyarakat terlebih dengan kondisi ekonomi di tengah pandemi. Hal ini dibantah oleh Ahmad Koswara sebagai Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Dewasari. Saya kira enggak sebetulnya ya, itu kan fasilitas dari pemerintah. Cuman kalau oknum di kota-kota besar kita nggak tahu. Yang jelas kalau di sini di daerah tidak ada komersialitas untuk swab, untuk ladang bisnis. Ladang bisnis nggak sampai terjadi seperti itulah. Belum mendengar. Sebab di kita perkembangan COVID-nya kan tidak terlalu tinggi lah. Namun, rapid test ini menuai banyak kontra di masyarakat. Bagaimana tidak, hasil dari rapid test sudah menjadi syarat wajib bagi masyarakat yang ingin bepergian melalui bandara, pelabuhan, dan berbagai penyedia jasa perjalanan lainnya. Dengan adanya syarat rapid test, banyak masyarakat yang percaya bahwa penyelenggaraan rapid test ini dijadikan lahan bisnis oleh sebagian oknum. Sebetulnya ketika kita berpergian jauh, taruhlah ke Bandung, ke Jakarta, pulang ke sini itu diharapkan dia rapid test. Kalau perlu swab, ya. Kenapa swab? Kalau rapid kan tidak terlalu kurang akurat. Kalau swab itu akurat, kan di kesini ya ke hidung sampai ke tenggorokan dan di sini. Cuman kan kalau swab itu harus ikut program ke puskesmas dulu. Sebab kalau mandiri itu 900.000. Kalau rapid kan murahnya 150. Tarif mahal dari rapid test selama ini dianggap ada yang memanfaatkan menjadi ladang bisnis. Harga rapid test pada Mei 2020 yang berada di angka 300 sampai 400.000, tetapi kini tiba-tiba hanya di kisaran 100 sampai 150.000 saja. Rapid test jelas perlu adanya karena berkenaan dengan pencegahan penyebaran virus corona. Perlu sekali, tapi untuk dijadikan lahan bisnis sih sangat tidak setuju karena memberatkan bagi kami masyarakat menengah ke bawah. Bukannya kami menolak adanya rapid test atau swab, tapi biaya yang dikenakan sangat memberatkan. Jadi saya tidak setuju kalau rapid test atau swab dijadikan lahan bisnis yang hanya mencari keuntungan sebagian pihak. Jelas sangat lebih baik digratiskan saja, mengingat untuk kepentingan bersama dalam memutus penyebaran COVID-19. Kami senang dengan fasilitas kesehatan yang pemerintah tawarkan secara sukarela kepada rakyat, ujar Taufik. Dengan adanya isu seperti ini, diharapkan tidak ada lagi istilah rapid test dijadikan lahan bisnis di tengah pandemi. Sudah seharusnya kita sesama masyarakat Indonesia saling membantu dalam tindakan pencegahan dan penyembuhan COVID-19. Dengan itu, kita dapat menekan angka penyebaran COVID-19 serta dapat sedikit demi sedikit memulihkan perekonomian Indonesia yang surut akibat pandemi. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya Admira Raudia Ramjah, pamit undur diri.